Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Dulistari. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi dari mata kuliah Hukum Media. Bab 1, Pengertian Hukum. A. Pengertian Hukum. Pengertian hukum menurut Drs. E. Utrecht, SH, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, karena dengan hanya melakukan pelanggaran, maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat yang mempunyai kehendak bebas dari orang yang satu mampu dalam menyesuaikan diri pada kehendak bebas yang telah dimiliki oleh orang lain, sehingga dapat tercipta adanya kemerdekaan dengan menuruti segala peraturan hukum. Pengertian hukum menurut Peebles adalah suatu kumpulan peraturan hidup yang mempunyai sifat dalam memaksa untuk dapat menjaga dan melindungi adanya kepentingan manusia dalam masyarakat. B. Unsur, ciri, sifat, jenis, dan tujuan hukum. 1. Unsur-unsur hukum. Dari beberapa perumusan mengenai pengertian hukum, diambil kesimpulan bahwa hukum tersebut mencangkup beberapa unsur, yaitu A. Peraturan mengenai tingkah laku atau perilaku manusia yang ada dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan tersebut diadakan oleh segala badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap para pelanggaran peraturan tersebut secara tegas. 2. Ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenali hukum, mesti mampu dalam mengenali ciri-ciri hukum, yaitu A. Adanya perintah dan atau larangan. B. Perintah dan atau larangan tersebut mesti dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. 3. Sifat-sifat hukum. Hukum ini memiliki sifat dalam mengatur dan memaksa. Peraturan-peraturan hidup yang ada di masyarakat yang dapat melakukan pemaksaan terhadap orang agar mau mentaati tata tertib yang terdapat dalam masyarakat, serta dapat memberikan sanksi yang sangat tegas berupa adanya hukuman terhadap siapa yang mau patuh dan mentaatinya. 4. Jenis hukum, yaitu A. Hukum material, B. Hukum publik, C. Hukum formal, D. Hukum perdata, E. Hukum pidana, F. Hukum tata negara. 5. Tujuan hukum. Di dalam pergaulan, bahwa pada suatu masyarakat itu terdapat tentunya berbagai macam hubungan antara setiap anggota masyarakat, yaitu adanya hubungan yang telah ditimbulkan oleh adanya segala kepentingan-kepentingan dari setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, maka hukum tersebut itu mestilah bertujuan supaya bisa dalam menjamin adanya sebuah kepastian hukum yang ada pada masyarakat, dan hukum tersebut mestilah juga bertumpu pada keadilan, yakni pada asas-asas keadilan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Bab 2. Pengertian media massa pers dan hukum media. A. Pengertian media massa. Pengertian media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang secara umum bersifat kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama, dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Media massa harus diterbitkan secara periodik atau siarannya secara periodik. Isi pesan harus bersifat umum, mencangkup semua permasalahan, mengutamakan kualitas, dan disajikan secara berkesinambungan. Jenis media massa ada dua, yaitu 1. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara tidak periodik. 2. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik. B. Pengertian pers. Pers adalah istilah dalam bahasa Belanda yang bersinonim dengan istilah press dalam bahasa Inggris. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun pengertian pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit sebagai berikut.
Pengertian pers dalam arti sempit adalah media massa tercetak, sedangkan pengertian pers dalam arti luas adalah semua media massa periodik, yaitu yang tercetak dan elektronika. C. Pokok-pokok hukum media. 1. Ruang lingkup. Umar Seno Aji menyebutkan bahwa hukum pers meliputi beberapa pengertian, di antaranya yaitu aturan-aturan mengenai publikasi atau Code of Publication. Peraturan ini berhubungan dengan masalah-masalah fundamental dalam kaitannya dengan peraturan hak asasi manusia, hak menyampaikan pendapat atau freedom of expression, dan kebebasan pers atau freedom of the press. 2. Ruang lingkup di Amerika Serikat. First Amendment Amerika Serikat memberikan perlindungan atas kebebasan pers secara tegas. Agar dapat menjadikan fungsinya tetap kritis, maka pers harus bebas dari sensor pemerintah. Itulah yang kemudian mendasari lahirnya First Amendment Konstitusi Amerika Serikat. 3. Batasan istilah hukum media. Terminologi yang digunakan untuk menyebut hukum dalam hubungannya dengan komunikasi massa, apakah itu hukum pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa, sebenarnya tidak ada suatu batasan yang pasti. Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek telekomunikasi atau yang berkaitan dengan penggunaan ranah publik gelombang radio, termasuk aspek teknisnya. Hukum komunikasi yang mengatur tentang masalah kepemilikan dan perizinan. Hukum media meliputi hukum media cetak, hukum media penyiaran, film, hukum cyber, dan hukum pers. Ketentuan yang diatur dalam adalah tentang masalah isi media, prosedur penggunaan media, kepemilikan media, dan sebagainya. Antara hukum komunikasi dan hukum media terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya bahwa sama-sama mengatur masalah penyiaran radio dan TV, mengatur kepemilikan dan perizinan. Perbedaannya adalah hukum komunikasi meliputi masalah teknis hanya berkaitan dengan bidang komunikasi khususnya penyiaran. D. Pengaturan pers atau media. Media atau pers pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers sebagai tiang keempat dari sebuah negara demokrasi selain eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers. Terdapat dua sisi kepentingan dalam pengaturan dalam bidang media, yaitu 1. Kepentingan umum atau kepentingan publik, 2. Kepentingan bisnis. Bab 3. Sejarah pers. A. Sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lahir lebih dulu dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. B. Perkembangan hukum media, cetak, dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Media cetak berada pada lorong yang penuh resiko berhadapan dengan pemerintah maupun masyarakat. Sementara media penyiaran berada pada lorong yang tidak berhadapan dengan keduanya. Inilah yang menjelaskan mengapa hukum media berkembang di Indonesia adalah hukum pers cetak saja. C. Sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bataviasche Novel tahun 1744, 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad, sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Dilihat dari sifat peraturannya, sejarah hukum media dapat dibagi dalam 3 periode. Pertama, periode sensor preventif. Kedua, periode perizinan atau pemberedelan. Ketiga, periode kebebasan pers. D. Media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau khalayak dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas. Sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi baik berupa suara atau audio maupun suara dan gambar, audio dan visual. Bab 4. Fungsi pers dan kebebasan pers.
Sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpanan dan yang dapat merugikan masyarakat, maka pers harus hadir untuk membela masyarakat. Secara umum, pers memiliki beberapa fungsi, di antaranya A. Fungsi pers untuk menyiarkan informasi. Fungsi pertama dan yang paling utama pers adalah untuk menyiarkan informasi. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beberapa hal. B. Fungsi pers untuk mendidik. Media massa baik cetak atau media elektronik adalah wahana pendidik bagi masyarakat massa. C. Fungsi pers untuk menghibur. Ketika khalayak merasa jenuh dengan berbagai informasi yang berbobot, maka khalayak akan berusaha mencari waktu luang untuk mencari hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. D. Fungsi kontrol sosial dan pers berfungsi untuk mempengaruhi. Sebagai kontrol sosial maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Fungsi terakhir dari pers adalah untuk mempengaruhi. Dalam artinya, pers memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. E. Fungsi pers di Indonesia. Fungsi pers di Indonesia mengacu pada fungsi pers secara universal telah memiliki landasan serta pedoman. Rumusan pers di Indonesia bermaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ayat 2. Di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. F. Karakteristik pers. Pers memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Proses komunikasi berlangsung satu arah. 2. Komunikator melembaga. 3. Pesan bersifat umum. 4. Media menimbulkan keserampatan. 5. Khalayak heterogen. 6. Pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat disimpan. 7. Pesan-pesan yang disiarkan media elektronik bersifat sekilas. 8. Daya persuasi media cetak lebih tinggi dibandingkan daya persuasi media elektronik. G. Peran umum pers. Menurut Carly Nordenstreng, pers memiliki berbagai peran dalam masyarakat. Beberapa peran pers yang diklarifikasikan ke dalam 4 tahap yang berdasarkan variasi tingkatan otonomi media. Yang pertama, kolaborasi atau kolaboratif. 2. Pengawasan lingkungan atau surveillance. 3. Fasilitator atau fasilitatif. Yang ketiga, kritikus atau kritikal atau dialektikal. Menurut Justin Limpitlow, pers memiliki beberapa peran sebagai berikut. 1. Sebagai pengawas publik. 2. Penyidik. 3. Pendidik bagi publik. 4. Penasihat bagi demokrasi dan pemerintah yang baik. 5. Katalis bagi demokrasi dan pembangunan. H. Kebebasan pers atau freedom of the press. Setiap tanggal 3 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Peringatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, untuk mempertahankan atau melindungi media dari serangan terhadap kemandirian, serta untuk memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang telah kehilangan nyawanya ketika sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Di negara demokrasi, pers yang bebas, independen, dan beragamnya media merupakan inti dari pemerintah yang baik. Yang dimaksud media yang bebas adalah 1. Media yang dapat memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum. Yang kedua, media yang dapat mempromosikan partisipasi publik dan wacana politik. Ketiga, media yang dapat memberikan kontribusi untuk melawan kemiskinan. Bab 5. Dewan Pers. A. Pengertian Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan.
Seiring berjalannya waktu, Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Zaman Orde Lama, Dewan Pers pertama kali dibentuk pada tahun 1966 dengan fungsinya sebagai pendamping pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional. Zaman Orde Baru, di era ini kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah, yaitu masih menjadi penasihat pemerintah, terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Tetapi, terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Zaman Reformasi, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers membuat berubahnya Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen. Fungsi Dewan Pers zaman Reformasi. Fungsi Dewan Pers juga berubah. Yang dahulu menjadi penasihat pemerintah, sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur organisasinya. Anggota Dewan Pers. Menurut pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokrasi setiap 3 tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. 2. Pimpinan perusahaan pers dipilih oleh anggota organisasi perusahaan pers. 3. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi di bidang lainnya dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Struktur kelembagaan. Dewan Pers terdiri dari 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah 1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. 2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan. 3. Komisi Pendidikan dan Pelatihan. 4. Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. B. Sejarah Dewan Pers. Kronologi pembentukan Dewan Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan pada 23 September 1999 dalam bab 5 tentang Dewan Pers. Pasal 15 ayat 1 menyatakan dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. C. Tugas dan fungsi Dewan Pers. Dewan Pers berfungsi 1. Menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta komunikasi. 2. Mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. 3. Menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. D. Etika Dewan Pers. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta beragam masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhi hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan atau moral etika pers atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.